Kan haji itu dikelola negara untuk menyederhanakan prosedur yang rumit kalau harus langsung berhubungan dengan Arab Saudi sebagai penerima tamu haji ini. Ya. Kita bicara soal polisi itu. Kalau negara mengasuh batin manusia seperti diminta oleh konstitusi supaya tugas negara kan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi fakir miskin. Di dalam dua pengertian itu ada semacam dalil bahwa negara adalah pelayan Yes. rakyat gitu. Jadi pelayanan haji adalah bagian dari perintah konstitusi itu untuk melayani rakyat yang mayoritas memang Muslim. Dan bagi mereka yang berniat untuk pergi haji, tentu dia menabung dengan sungguh-sungguh. Karena bagi dia itu adalah satu pengalaman spiritual sekaligus upaya untuk memastikan bahwa hidupnya itu dijamin di akhirat itu. Bukan dijamin oleh negara tuh. Negara hanya menjamin proses untuk pergi naik haji. Jadi filosofinya di situ. Nah, kalau akhirnya negara menaikkan ongkos, itu artinya ada beban yang berat, buat ada kecemasan akhirnya orang menganggap bisa-bisa saya nggak bisa pergi haji itu karena ongkosnya naik. Jadi batin yang udah siap akhirnya dibatalkan oleh kebijakan negara tuh. Jadi mungkin dia berpikir, oke, okay, kalau begitu saya nggak akan nabung 25 juta atau membeli antrean 25 juta. Mending mungkin buat anak-anaknya tuh karena daya beli kurang tuh. Jadi niatnya sendiri udah bagus lalu dibatalkan oleh kebijakan publik melalui segala macam alasan. Itu yang membuat orang nggak percaya tuh. Kan harusnya di dalam pertimbangan-pertimbangan hal semacam ini ada rasa nikmat warga negara bahwa oh negara tahu tentang kesulitan ekonomi itu. Maka sebaiknya negara berpikir dua kali untuk membangun IKN, subsidi aja dulu bagian batin dari manusia itu supaya ada kelegaan tuh. Sekarang kita lihat bagaimana rakyat dipaksa untuk bayar premi dulu dan premi itu kita nggak tahu pergi kemana. Bahwa pemerintah akan bilang silakan audit. Oh iya, tetapi ada orang yang menabung 30 tahun dan bagi dia itu akhirat itu udah ada di dalam bayangan dia. Tiba-tiba dia berpikir lagi, jangan-jangan saya nggak nyampe. Jadi pikiran jangan-jangan nggak nyampe itu artinya dia nggak yakin bahwa pemerintah bisa menyelamatkan uang itu. Kalau besok terjadi krisis ekonomi itu karena kesulitan ekonomi dan kita dipaksa oleh negara-negara kreditur untuk bayar tuh, pasti dipakai uang ini dan orang mungkin akan lega juga. Tetapi kalau negara bilang bahwa enggak itu nggak akan dipakai tuh, orang bilang ya apa bagaimana jaminannya tuh. Sama seperti penempatan dolar di Bank Indonesia yang dijanjikan nggak akan dipakai untuk pihak ketiga. Buat pihak mana kalau begitu tuh? Jadi kita lihat kontrasnya tuh. Mereka yang mengekspor hasil bumi Indonesia yang juga hasil rakyat Indonesia diberi insentif oleh Bank Indonesia supaya taruh di BI itu langsung masuk rekening BI, nggak perlu lagi rekening bank-bank komersial, tetapi BI mengkomersialkan itu kan memberi insentif pada oligarki untuk taruh uang itu adalah komersialisasi. Padahal Bank Indonesia nggak boleh lakukan aktivitas komersialisasi, dia hanya boleh menjadi jembatan untuk simpan pinjam. Jadi orang akan mungkin rakyat nggak paham itu, tapi kita yang paham kita lihat bahwa rakyat kecil diperas, rakyat besar dielulukan, diistimewakan. Jadi kita balik lagi pada kebijakan negara yang orang nggak nggak yakin bahwa dana itu akan disisakan atau disiapkan untuk mereka. Kenapa? Karena ada krisis ekonomi di masa depan, karena bakal ada pergantian kekuasaan di masa depan, di masa depan yang dekat, tuh pemilu segala macam. Jadi balik pada tadi, batin yang udah siap untuk pergi beribadah, akhirnya terganggu lagi. Dia mesti berpikir jual apa lagi kita kalau begitu tuh. Kalau begitu ada bagian cekcok di dalam keluarga. Ada anak yang nggak bisa disekolahin karena mesti nambahin ongkos haji bapak ibunya. Lalu anaknya mulai berpikir, kenapa sih nggak tunggu saya lulus baru naik haji? Dia nggak bisa terangkan. Ibunya juga bilang, ya mungkin saatnya ini. Tapi karena kamu masih mau sekolah, maka ibu batalkan naik hajinya. Tuh. Jadi bagian ini masuk juga di dalam pembicaraan keluarga, bukan sekedar kebijakan yang diputuskan di kabinet.